Aku nggak mau kehilangan anak aku. Ri, kamu sabar ya. Kamu harus yakin bayi ini pasti selamat. Tenang. Bayi ibu masih mungkin bisa diselamatkan. Mudah-mudahan saja ya Bu. Tapi saya minta obat ini harus diminum secara teratur. Dan kami akan selalu pantau. Kalau dalam 3 hari tidak ada perkembangan, maka kami akan melakukan tindakan selanjutnya. Jadi bayi itu masih selamat. Mama pasti khawatir sama gue nih mas. Gue nggak pulang dari semalam, udah gitu HP gue mati lagi. Mama nelpon gue dan nanyain lo. Tapi gue bilang aja sama mama lo itu ada kerjaan lembur dan lo gak mau diganggu. Ya lo bayangin aja di, kalau sampai mama tahu lo mau jadi korban kebakaran, mama pasti bakal panik banget. Makasih ya mas, lu udah nolongin gue. Tapi kok lu bisa tahu gue di situ? Gak mungkin gue kasih tahu kalau gue ke situ karena telepon Riri. Untungnya kebetulan gue lagi lewat situ dan gue lihat mobil lu parkir. Pas gue lihat ternyata dia bilang sama gue katanya lu di dalam. Makanya gue nekat terobos api buat nyelamatin lo. Ya gue juga tahu ada orang di dalam situ mas. Gue masuk, gue mau tolongin, pas udah kebuka pintunya gue pingsan. Itu orang gimana? Selamat nggak? Syukurlah. Andi sama sekali nggak curiga kalau orang itu Riri. Yang gue tahu sih dia selamat ya, tapi gue nggak tahu siapa orangnya. Soalnya gue fokus buat nyelamatin lo dan bawa lo ke rumah sakit. Makasih ya mas, lu itu superhero buat gue. Setiap gue susah, lu pasti nolongin gue. Lu itu udah berapa kali yang nyelamatin nyawa gue. Makasih ya mas. Lagian gue bingung deh, Din. Kenapa lo bisa ada di tempat itu sih? Pas gue di jalan, ada yang WhatsApp gue, tapi gue nggak tahu siapa karena gue nggak kenal nomornya. Dia bilang gue disuruh ke sana karena ada kejutan besar buat gue. Karin, pasti dia yang kirim. Benar-benar kelewatan dia. Dia jebak Riri di situ, kemudian dia pancing Andi ke situ. Supaya apa? Pasti biar Andi mergoki Riri yang sedang hamil. Kenapa mas? Lu tahu siapa yang WhatsApp gue? Oh enggak, gue nggak tahu. Cuman gue kesal aja sih. Siapapun orangnya pasti dia punya niatan jelek ke lo. Dan lo gue kasih tahu ya, Di. Lain kali kalau ada pesan dari nomor yang nggak lo kenal, jangan lo gubris. Karin, gue harus bikin perhitungan sama lo. Alhamdulillah. Neng udah sadar. Neng. Iya, emak di sini. Neng. Maaf nih ya. Namanya siapa ya? Oh, Neng. Kagak usah ngomong. Kenapa? Kenapa aku nggak bisa bicara? Kasihan banget nih perempuan. Dia pasti abis digebukin sama orang nih. Sampai lumpuh. Sampai kagak bisa ngomong kayak begini. Kemana sih Haris? Sampai sekarang belum pulang sejak nganter Andi. Tapi nggak mungkin. Karin sudah nggak ada. Dia sudah mati. Semoga aja mayatnya nggak pernah ditemukan. Tapi untung aja aku berhasil membungkam perempuan itu. Kalau enggak, aku pasti akan terjerat dalam penjara. Tapi di mana sih Haris? Atau jangan-jangan dia pergi sama Riri? Riri, dan Riri. Kenapa sih dia selalu jadi duri dalam daging? Selalu beruntung. Sudah mau mati tapi tetap aja selamat. Aku harus cari cara apa lagi supaya aku bisa menyingkirkan dia dan bayinya. Aku gak akan menyerah, Ri. Kamu gak akan selamanya beruntung. Karena suatu saat nanti, aku pasti bisa menyingkirkan kamu. Pasti.
Ya pokoknya saya nggak peduli. Mas, kirim aja terus, meskipun bunganya ditolak ya. Masalah pembayaran, nggak usah dipikirin. Makasih Mas ya. Bunga buat siapa, Arman? Buat itu Pak, klien di kantor minta dikirimin bunga. Oh, kliennya namanya Tanti ya? Kamu gimana sih? Ngejar-ngejar istri orang. Papa kan sudah bilang sama kamu. Kalau kamu masih ngejar-ngejar wanita gila itu, kamu saya pecat. Dan hak kamu semua saya cabut. Gembel kamu, tahu nggak? Atau begini deh. Papa yang cari jodoh buat kamu. Pak, cari jodoh tuh nggak bisa salah-salan. Ini masalah hati. Diam kamu, ngomong soal hati. Di dunia ini bukan hanya Tanti. Masih banyak perempuan-perempuan lain yang mencari jodoh. Kamu tinggal pilih mau yang model apa. Enggak, permasalahannya... Tutup mulut. Tinggal pilih. Hah? Hidup senang atau Papa pecat? Andi gimana ya kabarnya? Maafin aku ya Andi. Gara-gara aku kamu hampir celaka. Selamat pagi sayang. Kok dia nggak bergerak ya? Nggak seperti biasanya. Apa jangan-jangan dia keracunan asap kemarin? Aku harus telepon Haris. Halo, Ri. Riz, dari tadi pagi bayi aku nggak bergerak. Aku takut dia kenapa-napa. Kamu bisa nggak nganterin aku ke dokter? Aku nggak mungkin bilang sama mama papa kan, dan jujur aku masih trauma untuk pergi sendiri. Aku takut Karin ngejar aku lagi kayak kemarin. Ya udah, aku kesana sekarang. Kamu tungguin aku. Haris mau kemana itu? Begini Pak Haris, dari hasil pemeriksaan, kemungkinan bayi yang ada di dalam kandungan Ibu Riri telah mengalami keracunan. Mereka memeriksakan kandungan Riri. Apakah bayinya bermasalah? Aku nggak mau kehilangan anak aku. Ri, kamu sabar ya. Kamu harus yakin bayi ini pasti selamat. Tenang. Bayi Ibu masih mungkin bisa diselamatkan. Mudah-mudahan saja ya Bu. Tapi saya minta obat ini harus diminum secara teratur. Dan kami akan selalu pantau. Kalau dalam 3 hari tidak ada perkembangan, maka kami akan melakukan tindakan selanjutnya. Jadi bayi itu masih selamat. Apa sih yang bikin mereka nggak mati-mati? Tapi setidaknya bayi di kandungan Riri itu akan terancam mati. Chris, kok kita kesini sih? Ya, gak kenapa-napa. Lagian kamu gak bosan di rumah terus. Makanya kamu aku ajak ke sini biar kamu gak jenuh. Haris begitu mengkhawatirkan aku dan bayiku. Dia pengen aku gak terlalu cemas dengan keadaan bayi ini. Haris, kalau saja keadaan gak kayak gini dan kita bisa menikah, alangkah bahagianya. Ri, kamu kemana sih? Kok nggak pamit sama mama? Tadi aku habis dari dokter kandungan, habis ngecek. Maaf ya aku nggak pamit, soalnya pas aku mau berangkat, pintu kamar mama ketutup. Aku pikir mama masih tidur. Kamu tuh sembrono banget deh. Kalau ada yang lihat gimana, Ri?
Mama tenang aja ya. Aku hati-hati kok. Ya udah kalau gitu kamu tunggu di situ, Mama jemput ya. Nggak usah. Aku udah di jalan kok sama Haris. Haris? Kok kamu bisa ketemu Haris? Maaf, Ma. Aku yang telepon dia. Tadi aku mau pakai taksi tapi nggak ada yang datang. Ya udah kalau gitu. Pokoknya kamu cepat pulang sebelum Papa sampai di rumah. Nanti kalau Papa tahu kamu pergi sendirian, kamu pasti dimarahin. Ya, Ri? Iya, Ma. Bye. Mereka kok lama banget sih, ini kan udah 1 jam lebih. Tuh Riri. Assalamualaikum. Andi,